Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita dengar firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk hari ini Minggu 5 Juli 2020 dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku, jemaat Gap Sutra di Antam, Pomala. Kita ketemu lagi sekalipun melalui teknologi virtual. Tema untuk hari ini adalah jangan sia-siakan
kasih karunia Tuhan. Atau jangan sia-siakan anugerah Allah. Saudara-saudara, kasih karunia atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita adalah kekuatan Allah sendiri. Adalah kemampuan Allah untuk menolong kita memahami dan mengerti kehendaknya selama kita masih di bumi. Dan karena itu mari kita sama-sama percaya bahwa firman Allah itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman Allah itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman Allah itu adalah kuasa Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi firman Allah juga adalah kasih Allah yang memulihkan segala sesuatu. Dan saya percaya orang-orang yang mengasihi Allah akan memandang firman Allah sebagai Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli tahun 2020 dengan situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena situasi pandemi yang dialami oleh seluruh dunia. Hari ini firman Tuhan menyapa kita. Dari pembacaan kita 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. Dia berkata, siapkanlah akal budimu, jadilah anak-anak yang taat untuk menunjukkan bahwa ada terjadi perubahan besar. Setiap manusia mesti mengalami perubahan demi perubahan. Karena tujuan surat Petrus sebenarnya ditujukan kepada para perantau dan para pendatang yang juga mengalami penindasan, mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Maka dia meminta kita untuk meletakkan pengharapan kita hanya di dalam kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Tidak ada pengharapan apapun yang bisa memberi kita jaminan yang lebih baik kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena pengharapan itu di dalam anugerah kemenangan Kristus, maka kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak yang taat. Sebab ketaatan kita menunjukkan penghormatan kita terhadap kasih karunia yang dianugerahkan buat kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, tidak hanya taat, tapi juga kita diminta untuk hidup kudus. Seluruh hidup kita. Kata kudus dari bahasa asli kados artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dunia yang jahat. Kita hidup di dunia tapi kita tidak sama dengan dunia. Orang-orang Kristen pada waktu itu didorong, diminta, dinasihati, dikuatkan untuk jangan sama dengan dunia. Paulus menyebutkan kepada orang Roma, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dan karena itu saudara-saudara, kita kenapa mesti kudus? Oleh karena Alkitab berkata, karena Bapa kita, Allah yang kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan kamu harus suci karena Allah itu suci. Dan salah satu ucapan doa Yesus ialah berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan karena kekudusan dan kesucian itu, maka kita menyebut dia Bapa yang tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatan masing-masing. Dan karena itu Rasul Petrus mengingatkan kita, karena itu dia berkata, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Ketakutan bukan terhadap kaisar yang berkuasa. Ketakutan bukan terhadap segala bentuk penindasan dan segala kekhawatiran, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya menghormati kekudusan Allah. Takut kepada Allah artinya sadar bahwa hidupku dikuasai dan diatur oleh Tuhan 24 jam satu hari. Takut akan Tuhan artinya sadar bahwa Tuhan mengontrol hidupku 24 jam satu hari di dalam maupun di luar rumah. Takut Tuhan artinya sadar bahwa aku manusia yang mestinya dihukum karena dosa dan pelanggaran. Tetapi karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, maka aku mengalami pengharapan yang baru. Nah, saudara-saudara, dalam konteks itulah Rasul Petrus mengingatkan jemaat pada waktu itu dan juga mengingatkan kita pada waktu sekarang. Bagaimana caranya kita hidup kudus? Bagaimana caranya kita punya pengharapan? Bagaimana caranya kita menjadi anak-anak yang taat? Bagaimana caranya kita memanggil Dia, menyebut Dia Bapa kita? Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran Allah. Hanya kebenaran Allah yang bisa memerdekakan kita. Di dunia ini banyak kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran manusiawi kita. Ada kebenaran-kebenaran budaya-budaya yang diciptakan manusia. Ada kebenaran penguasa-penguasa dunia. Tetapi kebenaran mutlak bagi anak-anak Tuhan ialah firman Allah. Firman Allah itu kebenaran Allah. Bahkan Allah itu sendiri. Sehingga suatu ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bukan hanya menunjuk jalan, tapi Dia adalah jalan itu. Dia tidak hanya memberitahu, Dia menunjukkan kehidupan, tapi Dia adalah hidup itu. Dan karena itu, kita hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang mau saya sampaikan secara khusus pada ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu, berarti kamu sudah tahu, karena kamu sudah menjadi orang percaya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, perhatikan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa pernah kita memiliki sebuah warisan. Warisan dari nenek moyang kita. Warisan hidup sia-sia. Hidup tanpa tujuan. Hidup di luar keselamatan. Hidup dengan begitu menyedihkan. Hidup di dalam kuasa dosa. Dan karena itu Bapa di sorga mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita, saudara-saudara. Ini mesti menjadi kebanggaan. Siapakah kita? Siapakah Anda? Siapakah saya? Apa yang kita telah perbuat buat Allah sehingga kita yang berdosa, kita yang harusnya dihukum, justru ditebus, diambil kembali. Kita sudah menjadi milik kegelapan, tetapi Yesus mau datang untuk memulihkan, menebus kita kembali, mengambil kita, memindahkan kita kembali. Nah, dalam keadaan ini saya ingin menjelaskan yang pertama, saudara-saudara. Yesus datang ke dunia bukan untuk memindahkan kita dari neraka ke sorga, bukan. Kenapa? Oleh karena kita masih ada di bumi. Sorga itu tempat kediaman Allah Bapa dan pasti
surga adalah tujuan kekekalan hidup kita. Tapi kita masih di bumi. Neraka tempat kediaman iblis dan segala kroni-kroninya. Tapi kita anak-anak Allah. Kita pasti memiliki sorga. Tetapi kita masih di bumi. Dan suatu ketika Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga tempat kediaman Allah Bapa. Kita anak-anaknya tinggal di bumi. Dan Yesus berdoa supaya kita mendatangkan sorga ke bumi. Bumi itu di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita, di mana-mana selama kita beraktivitas. Karena itu Yesus tidak datang sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga. Tidak sama sekali. Yesus datang ke dunia, yang pertama dia datang menunjukkan kasih Allah kepada kita. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Yesus datang bukan untuk mengubah sikap Allah terhadap kita, tapi dia datang untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, saudara-saudara, dia datang ke dunia untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah yang telah rusak karena dosa di Taman Eden. Jadi Tuhan mau kembalikan kita pada gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu. Dirusak oleh nenek moyang kita. Dan karena itu saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Bapa kita. Bersyukurlah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia datang untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Memindahkan kita kembali, membawa kita kembali kepada gambar dan rupa Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Dan karena itu cara dia menebus kita, bukan dengan perak atau emas. Saudara-saudara, kenapa kata perak dan emas digunakan untuk menggambarkan tentang kesia-siaan? Karena perak dan emas adalah kebanggaan-kebanggaan orang zaman dulu, tapi juga zaman sekarang. Perak dan emas menunjukkan kekayaan seseorang. Perak dan emas bicara tentang kredibilitas orang-orang kaya. Perak dan emas bicara tentang prestise seseorang. Dan karena itu, dia ingin untuk mengatakan bahwa kamu ditebus bukan dengan perak atau emas. Bukan dengan harta yang fana, yang bisa hilang. Tetapi ayat 19, dia menebus kita dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, ini sebuah kebanggaan yang hebat. Ini sebuah privilege buat anak-anak Tuhan. Ini sebuah penghormatan yang hebat. Kemuliaan Allah dinyatakan buat kita. Dia bersedia untuk menebus kita dengan nyawa anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan, yang digambarkan tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara-saudara, di sebuah kota di Brasil, namanya kota Belo Horizonte. Di situ ada sebuah museum yang sudah tua, tapi dia terkenal karena di dalam museum itu ada sebuah lukisan, sebuah karya manusia yang kalau dilihat dari luar
betapa indahnya karya itu. Begitu hebat, mengagumkan. Tapi begitu didekati dan diteliti secara seksama, ternyata karya yang hebat itu sebuah lukisan yang begitu gemerlap, indah, ternyata adalah kumpulan dari barang-barang bekas. Ada bekas aki, potongan-potongannya, ada bekas busi, ada bekas pecahan-pecahan gelas, pecahan botol. Semuanya dikumpulkan oleh seorang seniman. Dia kumpulkan, kemudian dia membuat sebuah lukisan, membuat sebuah ukiran, membuat sebuah karya yang begitu indah. Dan ketika orang masuk di dalam museum itu, dia menarik perhatian. Semua orang terkagum-kagum dengan karya itu. Dan yang dicari, saudara-saudara, siapa yang dicari? Siapa nama seniman itu? Siapa nama pelukisnya? Siapa penciptanya? Kita bisa disebut orang-orang yang sudah terbuang. Seolah-olah barang-barang yang sudah dibuang ke tempat sampah. Tetapi Kristus datang ke dunia untuk memungutnya kembali. Dia membersihkannya dan dia membentuknya menjadi sesuatu yang indah, seindah gambar dan rupa Allah. Dan hidup kita menjadi pulih kembali. Dan itu sebabnya tema hari ini, janganlah sia-siakan anugerah yang telah Tuhan nyatakan buat kita. Nikmatilah anugerah Allah itu. Nikmatilah kasih karunia Allah. Nikmatilah kehidupan yang berkenangan. Tidak usah takut dan khawatir dan gentar, karena penebusan kita sempurna. Dan karena itu, saudara-saudara, dia memberi suatu kepastian. Ayat 20 dan 21. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kita, dia akan menyatakan dirinya. Oleh dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah. Semua nabi mati dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan tidak hanya bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, ada dua musuh besar yang luar biasa dibenci Allah. Yang pertama, dosa. Dan yang kedua, maut. Rasul Paulus berkata, musuh terakhir ialah maut. Dan Yesus datang menebus dosa. Tetapi juga dia datang untuk mengalahkan kuasa kerajaan maut. Dan karena itu kita tidak hanya dipulihkan, kita tidak hanya ditebus, kita tidak hanya dibebaskan, tapi kita juga punya otoritas yang sama untuk mengalahkan kuasa maut. Dan kita berjalan menuju kekekalan bersama Bapa di sorga. Saya ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa penyaliban Kristus adalah kasih karunia Allah yang hebat. Penyaliban Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan janji penyelamatan adalah sebuah kasih karunia yang tidak dapat dibayar oleh apapun. Dan karena itu saya ingin saudara-saudara bisa mengikuti saya mengucapkan pertukaran yang sempurna ini. Katakan dengan saya, Yesus dihukum
supaya saya diampuni. Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa saya supaya saya dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi saya supaya saya menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan saya supaya saya menerima dan menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu saya supaya saya menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan saya supaya saya diterima oleh Bapa. Yesus dijadikan suatu kutuk supaya saya menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara di Antam Pomala dalam keadaan pandemi ini. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan semua orang percaya, taatilah semua protokol WHO, taatilah semua protokol kesehatan. Kita tidak mungkin menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri belum diselamatkan. Kita tidak mungkin menolong orang lain kalau kita sendiri masih terikat. Tetapi ketika kita menjalani semua peraturan, bukan karena anjuran pemerintah semata-mata, bukan. Tapi kita melakukannya semua sebagai penghormatan kita terhadap otoritas ilahi. Kita lakukan sebagai respons iman kita. Seperti yang Kristus lakukan, dia datang menyelamatkan dunia. Maka kita pun dalam kasih karunia itu, kita menyelamatkan keluarga kita menyelamatkan masyarakat kita hanya dengan satu kata, taat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.